Salam saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan Minggu tanggal 15 Juni 2025 pada Minggu Trinitas dengan perikop khotbah Yesaya pasal 61 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Roh Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengkaruniakan kepada orang yang berkabung di Sion, mengkaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan mendiami kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka, sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya. Dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengerti dan memahami bahwa pada minggu ini dengan tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apakah yang dimaksud tahun rahmat Tuhan? Teks ini adalah perikop yang diberitakan Yesus ketika ia didaulat untuk berkhotbah di bait suci atau di sinagoge. Dan Yesus menyebut bahwa perikop ini adalah pernyataan tentang kehadirannya. Jadi Yesuslah yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan itu. Yesuslah yang dimaksud yang akan menyampaikan kabar baik itu, dan Yesuslah kabar baik itu. Yesuslah yang dimaksud sebagai Allah yang menjadi manusia untuk merawat orang yang sengsara dan merawat orang yang remuk hati. Yesuslah yang dimaksud teks ini sebagai pembebasan kepada orang yang tertawan dan kelepasan bagi orang yang terpenjara dan terkurung. Yesuslah yang dimaksud teks ini sebagai pembalasan Allah. Yesuslah yang dimaksud teks ini ketika Allah mengkaruniakan kepada orang-orang berkabung menjadi sukacita. Yesuslah yang dimaksud dalam teks ini ketika Allah akan mengganti setiap tetesan air mata setiap orang yang menderita karena kebenaran atau mempertahankan kebenaran Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan, artinya sama saja kita sedang memberitakan Yesus Kristus. Memberitakan Yesus Kristus artinya kita sedang mengajak semua orang. Kita sedang mengajak setiap suku bangsa agar kita bersama-sama meniru dan meneladani Yesus Kristus. Melalui perikop ini, kabar baik itu adalah Yesus. Dan tentu jika kabar baik itu adalah Yesus,
tentu dunia membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus. Kamu membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah maka kebebasan akan terjadi. Melalui Yesuslah maka orang-orang menderita, orang-orang miskin, orang-orang terpenjara akan mendapat tempat yang layak. Hanya melalui Yesuslah maka damai sejahtera dan kebaikan, kasih dan pengampunan akan beranak pinak dan memerintah dan memenuhi segala bumi ini. Di luar daripada Yesus, maka bumi ini akan dipenuhi dengan ajaran-ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Di luar dari Yesus, maka bumi ini akan menjadi sistem kapitalis. Siapa yang punya uang dia akan berkuasa, dan siapa yang tidak punya uang maka dia harus menjadi yang dikuasai. Di luar dari Yesus, maka dunia ini akan diperintah oleh hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan berkuasa, dan dia akan menguasai orang-orang yang lemah. Tanpa Yesus, kemanusiaan kita akan menjadi sebuah perdagangan. Tanpa Yesus, kemanusiaan kita akan menjadi sebuah kompetisi. Tanpa Yesus, kemanusiaan kita akan menjadi sebuah sengketa. Di luar dari Yesus, kita akan menjadi homo homonilupus. Kita akan menjadi serigala bagi sesama kita manusia. Tetapi di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, maka kita akan menjadi homo homoni elios, yaitu manusia menjadi belas kasihan bagi sesamanya manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimanakah caranya memberitakan tahun rahmat Tuhan, atau bagaimanakah caranya memberitakan Yesus itu sendiri kepada alam semesta atau kepada seluruh penjuru dunia ini? Saudara-saudara, pada zaman sekarang komunikasi teoritis sudah sangat hal yang lazim, baik dalam media cetak dan media online, atau media informatika atau media sosial. Sudah menjadi sesuatu hal yang lazim. Kita membutuhkan satu pemberitaan yang lebih baru lagi, yang lebih revolusioner lagi, yaitu bagaimana kita harus memberitakannya dengan cara kita menjadi teladan bagi orang banyak, bagaimana hidup mengikut Yesus. Saudara-saudara, dunia ini sekarang kekurangan teladan. Ada banyak pengajar di dunia ini, ada banyak teoritis di dunia ini, ada banyak retorika di dunia ini, ada banyak permainan kata dengan tulisan-tulisan yang luar biasa di dunia ini. Tetapi kita sedikit menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan tema ini, memberitakan tahun rahmat Tuhan atau memberitakan Yesus Kristus itu sendiri adalah bagaimana kita mulai dengan cara menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita memulainya dari diri kita sendiri, dan kita mulai dari skop yang paling kecil, yaitu menjadi Kristus yang kelihatan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Menjadi Kristus yang kelihatan bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak. Menjadi Kristus yang kelihatan di tengah-tengah gereja kita. Menjadi Kristus yang kelihatan di tengah-tengah masyarakat kita, dan menjadi Kristus yang kelihatan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi. Tanpa Yesus, maka kita akan berlomba saling berkompetisi. Tanpa Yesus, kelebihanmu akan menjadi ancaman bagiku, dan kelemahanmu akan menjadi ruang untuk memperbudakmu atau menguasaimu. Tanpa Yesus, kekayaan itu akan menjadi alat untuk memperbudak orang lain. Tapi bersama dengan Yesus dan di dalam Yesus, dan menjadikan seluruh orang meneladani Yesus, maka kita akan sama-sama belajar dan melihat bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, dan melawan kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi saya katakan, saya membutuhkan Yesus. Kamu membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan Yesus. Maka mari kita beritakan tahun rahmat Tuhan. Mari kita beritakan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.